Saudara dan saudariku terkasih, kita berjumpa lagi dalam permenungan mingguan kita. Kita memasuki tahun liturgi yang baru, yaitu tahun C. Dan minggu Advent pertama ini, kita sebagai umat Katolik diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Jalan yang akan dilewati Tuhan hanya satu, yakni jalan cinta. Dan cinta selalu berawal dari hati menuju ke hati. Cinta selalu bicara soal hati, dari hati, dan akan sampai kepada hati. Oleh karena itu Advent ini mari kita bersama-sama membuka diri menerima Allah sebagai penuntun agar kita bisa bertumbuh dalam kasih dan dalam saling mengasihi. Dalam bacaan pertama dari kitab Yeremia pada bab 30-33, kitab Yeremia ini dikenal dengan buku penghiburan. Dinamakan buku penghiburan karena Yeremia menulis ketika bangsa Israel sedang berada dalam masa pembuangan, di mana bangsa Israel merasa ditinggalkan oleh Allah, dilupakan oleh Allah, janji-janji Allah itu tidak ditepati. Karena mereka dijauhkan dari bait Allah, dijauhkan dari tanah kelahiran mereka. Dan itu yang membuat mereka betul-betul terlarut dalam rasa putus asa dan kehilangan harapan hidup. Dan dalam situasi demikian, Yeremia berusaha membangkitkan kembali harapan hidup mereka dan meyakinkan mereka akan keberpihakan Allah kepada bangsa pilihannya, kepada bangsa Israel. Sehingga Yeremia menulis demikian, "Sungguh, waktunya akan datang bahwa Aku menepati janji yang telah kuberikan, yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dalam tenang." Nah, gereja coba melihat situasi ini dan mengajak kita semua untuk masuk ke dalam situasi pembuangan ini. Seperti bangsa Israel yang sedang mengharapkan kedatangan seorang pembebas, demikian juga gereja coba mengambil pengalaman ini dan menawarkan kepada kita untuk bagaimana merasakan intervensi dan campur tangan Allah dalam hidup kita setiap hari. Advent adalah saat pengharapan, berharap bahwa Allah dan seluruh kekuatannya akan merajai hati kita, akan mengatur hidup kita, akan mengarahkan kemana langkah kita yang sebenar dan seharusnya, agar damai, sukacita, dan ketenangan boleh dirasakan. Sehingga masa Advent adalah masa bagaimana kita mengalami bahwa Allah tidak berdiam diri. Allah berpihak, Allah berempati dengan kesulitan dan penderitaan manusia. Allah tidak tinggal diam, Allah tidak masa bodoh dengan kesulitan hidup kita setiap hari. Ini yang mau dibangkitkan oleh Yeremia, dan gereja coba mengajak kita untuk merasakan ini, bagaimana intervensi dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat Injil Lukas. Kita tahu bahwa Injil Lukas ini ditulis sekitar tahun 80 sampai 90. Dan Lukas coba menulis ini bagi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Jadi Lukas coba menawarkan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka yang sudah sangat kuat dengan ajaran-ajaran Yahudi. Nah, dalam situasi demikian, umat Yahudi atau mereka yang sudah percaya kepada Kristus ini menghadapi dua tekanan berat, yakni tekanan yang datang dari luar dan konflik internal. Ya, tekanan yang datang dari luar dari penjajahan bangsa Romawi, sedangkan yang internal bagaimana upaya mereka untuk menghadapi situasi, ya, untuk tetap percaya akan intervensi, akan campur tangan, dan akan janji kedatangan Tuhan Yesus. Apa yang digambarkan tentang situasi alam semesta yang akan terjadi, ya, seperti di Lukas gambarkan itu bukan semacam satu teror yang menakutkan, yang membuat orang cemas, tetapi sebenarnya Lukas ingin membangkitkan pengharapan. Santo Lukas ingin membangkitkan keberanian, demikian juga kepasrahan kepada Allah. Artinya, meskipun alam semesta ini runtuh, hancur lebur, tapi Allah akan tetap setia.
pada janji dan keberpihakannya kepada manusia. Kehancuran alam yang digambarkan itu menandakan bahwa hanya ada kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan dunia. Tidak ada kekuatan lain, tidak ada orang lain. Nah, di dalam Injil ini kita diajak untuk berjaga-jaga dan berdoa. Dua hal ini adalah hal mendasar untuk mengalami, menerima aliran rohani dari Tuhan sendiri. Tanpa doa, kekuatan ilahi atau Allah mustahil datang. Dan tanpa berjaga-jaga mempersiapkan hati yang baik, Allah juga tidak mungkin mampir ke dalam hidup kita. Sehingga berdoa dan berjaga-jaga adalah jalan yang mengalirkan rahmat Allah agar kita bisa tetap teguh, tetap kuat, tetap yakin menghadapi kesulitan dan ketidakpastian hidup kita setiap hari. Doa adalah sarana untuk bertemu dengan Allah, dan doa juga membantu kita agar kita bisa menerima kekuatan dari Allah, dan dengan kekuatan Allah itu kita bisa menghadapi segala kesulitan dan ketidakpastian hidup kita. Dari dua bacaan ini kita akan lihat beberapa poin yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menjalani satu pekan Advent ini. Pertama, kita diajak untuk sadar akan waktu hidup yang singkat di dunia ini. Kita tidak kekal, kita tidak selama-lamanya hidup. Demikian juga kesulitan dan ketidakpastian hidup itu tidak abadi, selalu akan selesai. Dan hidup yang tidak pasti ini menjadi ajakan juga agar kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita perlu cari, kita perlu masuk ke dalam keheningan untuk mengalami kekuatan Allah itu. Sehingga dengan menyadari singkatnya kehidupan kita, terbatasnya kehidupan kita, maka kita akan mencari yang tidak terbatas, yang tidak terhingga, yaitu Allah sendiri. Kedua, kita diajak untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan jalan berbuat baik. Berbuat baik itu adalah berjaga-jaga dan membiasakan diri dalam hal-hal yang baik dan positif, misalnya mengatur waktu untuk bisa berdoa, untuk tidak lelah dan tidak bosan berbuat baik dengan orang lain, menjadi jalan yang teristimewa, terbaik untuk berjaga-jaga. Dalam hal ini, berdoa dan berjaga-jaga akan membuat kita lebih kuat, lebih yakin dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Ketiga, berharap dan teruslah berharap. Di tengah kesulitan hidup dan ketidakpastian, Yesus meyakinkan kita bahwa ada Allah. Allah yang selalu punya rencana terbaik buat setiap orang dan setiap situasi yang sedang dihadapinya. Nah, harapan ini akan selalu muncul dan bertumbuh dalam kepasrahan, keikhlasan kepada kehendaknya, kepada campur tangan Allah sendiri. Keempat, berjaga-jaga juga menuntut untuk disiplin. Disiplin dalam segala hal. Teristimewa masa Advent ini gereja mengajak kita untuk disiplin dalam hal keinginan atau kemauan. Disiplin akan membantu kita untuk bertumbuh dalam hal yang baik dan benar, dalam hal yang lebih sederhana, dalam hal yang seharusnya kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Sehingga berjaga-jaga akan selalu menjadi kesempatan untuk bertumbuh dalam hidup yang baik dan benar. Advent adalah saat yang baik untuk tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang dibutuhkan, dan mana yang tidak dibutuhkan. Ini butuh kedisiplinan yang tinggi. Kelima, ikhlas menerima perubahan. Kita setiap hari mengalami perubahan di dalam diri atau di sekitar hidup kita. Advent mengajak kita untuk menyadari hal ini, bahwa perubahan itu sudah menjadi kodrat manusiawi dan alam semesta. Sehingga kita sebagai manusia yang rapuh dan lemah perlu berusaha untuk menerima perubahan-perubahan ini. Perubahan itu ketika diterima dengan ikhlas, kita akan terbebaskan dari aneka beban perasaan dan pikiran yang bertubi-tubi di dalam diri kita. Ikhlas itu kata yang penting di dalam menghadapi segala ketidakpastian dan perubahan yang kita alami. Keenam, hidup penuh rasa syukur dan terima kasih. Advent adalah saat dan kesempatan terbaik untuk selalu bersyukur dan berterima kasih pertama kepada Allah atas anugerah keselamatan.
dan juga kesempatan yang baik untuk berterima kasih kepada mereka yang dekat dan yang setiap hari bersama kita, berjalan bersama atau yang mendampingi kita dalam jatuh bangun kehidupan kita setiap hari. Kita juga perlu berterima kasih kepada ini, karena rasa syukur yang selalu diucapkan akan membuat hati kita bersukaria, bergembira, dan bertekad untuk menghadapi apapun dengan kekuatan Tuhan. Akhirnya, selamat memasuki masa Advent dan menikmati indahnya kebaikan-kebaikan Allah. Amin. Semoga Tuhan memberkati.